Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai penjualan angsuran. Nah, penjualan angsuran itu merupakan transaksi yang penjualannya itu secara tidak langsung, di mana pembayarannya itu dilakukan secara bertahap atau berangsur. Contohnya kayak membeli rumah atau menjual mobil, tapi dilakukan secara diangsur, tidak tunai pada hari itu. Beda dengan penjualan tunai. Kalau penjualan tunai itu kas yang didapatkan pada saat transaksi tersebut dilakukan. Kemudian ada bedanya juga dari penjualan angsuran dengan penjualan secara tunai. Nah, perbedaannya itu dari pengakuan labanya. Kalau penjualan tunai, si labanya diakui saat transaksi tersebut dilakukan. Karena kan kalau penjualan itu pasti ada labanya ya, kalau yang untung. Tapi kalau misalkan penjualan angsuran itu, labanya tidak diakui secara langsung. Karena di sini kita diibaratkan mempunyai piutang atas penjualannya. Kemudian dalam penjualan angsuran itu ada pengakuan laba kotor. Nah, di sini tuh ada dua metode dengan menggunakan berdasarkan transaksi dan juga realisasi. Kalau berdasarkan transaksi, itu misalkan penjualannya tuh langsung, yang labanya bisa langsung diakui dengan mengurangi penjualan dan COGS-nya. Sedangkan untuk berdasarkan realisasi itu, nah di situ dibagi lagi 3 konsep pengakuan. Yang pertama itu pengakuan laba setelah kos atau COGS terpenuhi. Kemudian yang kedua itu ketika laba kotor diakui penuh, dan atau sebelum kos terpenuhi. Di sini mengakui dulu laba kotornya, baru mengakui HPP-nya. Kemudian untuk yang ketiganya itu kombinasi. Nah, maksud kombinasi itu gabungan dari kedua metode. Dari metode kos dulu baru COGS, kemudian bisa dari laba kotor dulu baru HPP-nya gitu ya. Jadi di mix gitu, jadi harus balance gitu antara kos sama laba kotornya. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama itu soal 1 dan ini soal 2. Untuk soal 1, di sini pada tanggal 1 November 2015, PT ABC menjual sebuah rumah senilai 37 miliar kepada Tuan Andri dengan bunga angsurannya itu 12% yang diangsur selama 12 bulan. Kemudian selama proses pembuatan rumah, biaya yang dikeluarkannya itu yang pertama ada biaya bahan bangunan sebesar 17 miliar dan biaya lain-lainnya itu 13 miliar. Dan juga ada keterangan bahwa Tuan Andi itu membayar uang muka sebesar 7 miliar. Nah, yang ditanyakannya itu disuruh buat tabel angsuran sama buat jurnal untuk tahun 2015 termasuk adjustment-nya, di mana pengakuan laba sejalan dengan penerimaan kas. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut agar lebih memudahkan, kita menggunakan atau membuat apa saja sih yang diketahui di soal. Yang pertama itu ada harga jualnya. Harga jualnya itu sebesar 37 miliar. Kemudian di sini harga pokoknya sebesar 30 miliar. Dari mana sih 30 miliar? 30 miliar ini dari
biaya-biaya yang dikeluarkan dari biaya bahan bangunan 17 miliar dan biaya lainnya 13 miliar dengan total 30 miliar. Selanjutnya, untuk laba kotor itu kita tinggal kurangkan antara harga jual dikurangi harga pokok. Dan di sini diketahui Tuan Andri itu membayar uang muka sebesar 7 miliar. Nah, kita pindahkan uang muka 7 miliar dengan sisa dibayar 12 kali. Selanjutnya di soal juga diketahui bunganya itu 12%. Nah, setelah diketahuinya selesai tuh dibuat, kita cari tahu dulu sih berapa angsuran per bulannya. Untuk mencari angsuran per bulan, kita bisa tinggal hitung antara harga jual dikurangi uang muka dibagikan dengan sisa dibayarnya, yaitu 12 kali. Maka untuk angsuran per bulannya itu sebesar 2.500.000 atau 2,5 miliar. Selanjutnya kita akan membuat tabel angsuran, di mana pada tabel angsuran ini tuh terdapat tanggal, metode 1, metode 2, dan metode 3. Nah, apa sih bedanya metode 1, 2, dan 3 ini? Kalau di metode 1, kos yang terlebih dahulu harus terpenuhi. Sisanya digunakan untuk mengisi laba kotornya. Sedangkan untuk yang metode 2 ini tuh, laba kotornya dulu yang harus terpenuhi, baru sisanya dipakai sama kos semua. Selanjutnya untuk yang metode 3 itu kita harus mencari dulu berapa sih persentase untuk mendapatkan keseimbangan nilai antara kos dan laba kotornya. Jadi di sini kos dan laba kotor harus terisi penuh gitu ya. Nah, untuk cara mencari persentasenya untuk kos itu didapat dari mana? Dari harga pokok dibagikan dengan harga jual, maka dapat diketahui persentase untuk kos sebesar 81%. Sedangkan untuk persentase untuk laba itu kita bisa mencarinya dari laba kotor dibagi dengan harga jualnya, yaitu 19%. Nah, kita tinggal input-inputkan. Untuk tanggal pertamanya itu tanggal 1 bulan 11 2015 sesuai dengan di soal. Nah, kita akan menggunakan metode yang pertama dulu, di mana kos yang terlebih dahulu harus terpenuhi. Nah, untuk tanggal 1 bulan 11 itu dilakukannya uang muka sebesar 7 juta. Nah, kita isi di sini di kosnya sebesar 7 juta. Selanjutnya, angsuran selama 12 kali. Di sini kita masukin nih angsuran selama 12 kali. Tapi kita lihat dulu di sini ada laba kotor sebesar 7 juta. Kita masukin dulu si 2,5 juta ini sampai tersisa sebesar 7 juta. Karena di sini sisanya 7,5 juta, itu gak apa-apa karena di sini juga selisihnya 500, di sini selisihnya 500. Jadi tidak apa-apa gitu ya. Tidak akan jadi masalah dalam perbedaan nominal yang ada di sini. Selanjutnya kita gunakan metode yang kedua. Untuk metode yang kedua ini tuh laba kotor dulu yang harus terpenuhi. Kebetulan di sini tanggal 1 bulan 11-nya itu kan ada down payment-nya. Down payment-nya itu sebesar 7 juta. Nah, di sini juga laba kotornya itu kebetulan 7 juta. Maka di sini kita tinggal tulis saja 7 juta. Berarti kan laba telah terpenuhi nih. Berarti sisanya kita gunakan untuk angsuran ke kos sebesar 2,5 juta selama 12 kali cicilan. Nah, untuk yang metode ketiga, kita itu harus melakukan keseimbangan. Di sini kan DP-nya 7 juta. Tadi kan telah dicari gitu berapa sih persentase masing-masing antara kos dan laba. Tadi kos 81% dan laba 19%. Maka kita kalikan saja 7 juta dikali 81 serta 7 juta
dikalikan dengan 19%. Dan untuk yang ke bawahnya juga sama, 2,5 miliar dikalikan dengan 81% dan 2,5 miliar dikalikan dengan 19%. Maka untuk dijumlahkan itu kosnya 30 miliar dan laba kotornya sebesar 7 miliar. Nah, setelah kita berhasil mengisi pertanyaan pertama, yaitu buat tabel angsuran, kita selanjutnya membuat jurnal. Nah, untuk jurnalnya itu yang pertama tanggal 1 bulan 11 itu ada jurnal penjualan, di mana di sini di debit ada piutang angsuran, di kreditnya ada rumah dan laba penjualan kendaraan. Maaf diralat tadi, jadinya di sini laba penjualan rumah. Nah, untuk piutang angsurannya itu kita gunakan nilai si rumahnya atau harga jualnya sebesar 37 miliar. Dan untuk nilai rumahnya itu sebesar nilai COGS-nya 30 miliar. Jadi diketahui labanya itu sebesar 7 miliar. Selanjutnya di tanggal 1 juga ada pembayaran uang muka sebesar 7 miliar, di mana jurnalnya di debit kas, di kredit ada piutang angsuran sebesar 7 miliar. Nah, di tanggal 31 November itu harus dilakukannya penyesuaian terhadap bunga dan laba. Penyesuaian itu biasa dilakukan di akhir bulan atau di akhir periode. Nah, di sini untuk penyesuaian bunga, jurnalnya di debit ada piutang bunga, di kreditnya pendapatan bunga untuk nominal 300 juta. 300 juta dari mana sih, Teh? Nah, 300 juta itu kita bisa hitung dari 1/12 dikalikan 12% dikalikan dengan COGS-nya 30 miliar. Tapi kalau kita mau simple, kita bisa buat tabel ini. Tabel di mana di sini terdapat tanggal angsuran, bunga, pokok angsuran, jumlah pembayaran, sama sisa angsuran. Nah, untuk tanggal 1 bulan 11 itu kita saldo harga jualnya 37 juta. Dan di tanggal 1 bulan 11 juga dilakukannya pembayaran down payment sebesar 7 miliar dan belum berlaku bunga karena bunga itu berlaku di bulan berikutnya pada saat cicilan ke-1 sampai ke-12 berlaku. Nah, untuk perhitungan bunganya itu didapat dari 1/12 dikali 12%, kemudian dikalikan dengan sisa angsurannya. Selanjutnya untuk pokok angsuran kan tadi telah dihitung sebesar 2,5 juta dari cicilan 1 sampai cicilan 12. Nah, untuk jumlah pembayaran kita tinggal jumlahkan saja, bunga dijumlahkan dengan pokok angsuran. Dan untuk sisa angsuran kita tinggal kurangkan dari sisa angsuran sebelumnya dikurangi dengan pokok angsurannya. Nah, karena di sini kita hanya membutuhkan yang bunganya saja untuk mengisi jurnal, kita lihat di sini tadi dalam pengakuan bunga, dalam penyesuaian bunga itu, piutang bunga atau pendapatan bunga sebesar 300 juta. Kebetulan itu dilakukan tanggal 31 bulan 11. Nah, di sini pakainya yang tanggal 1 bulan 12. Kenapa yang tanggal 1 enggak tanggal 1 bulan 11 gitu, malah bulan 12? Nah, karena tanggal 1 bulan 12 itu sama dengan tanggal 30 bulan November gitu. Jadi untuk bunga itu masih menggunakan nilai nominal yang tanggal 1 bulan 12 yaitu 300 juta. Selanjutnya di sini juga ada pengakuan laba yang belum direalisasikan. Untuk jurnalnya di debit ada laba kotor yang belum direalisasi. Di kreditnya ada laba kotor yang terrealisasi. Untuk nominalnya kita pakai nominal yang ada pada metode ketiga,
yaitu sebesar 1.300.000.000 sekian. Selanjutnya, untuk tanggal 1 Desember itu kan di sini mulai adanya pembayaran angsuran. Nah, di sini untuk pembayaran angsuran jurnalnya kas, di kreditnya ada pendapatan bunga sama piutang angsuran. Nah, untuk pendapatan bunga ini kita bisa pakai nominal yang dari jurnal sebelumnya sebesar 300 juta. Dan untuk piutang angsuran tadi setelah dihitung dalam perhitungan di sini ada 2,5 juta, atau kalau kita mau pakainya yang ini tinggal dijumlahin saja. Ini 2,5 juta, 2,5 juta gitu ya. Ini 2,5 juta. Jadi bebas kalian mau milih yang mana. Pokoknya piutang angsurannya itu 2,5 juta. Kita jumlahkan, maka kas yang diterimanya sebesar 2.800.000 dalam pembayaran angsuran ke-1. Nah, untuk di akhir bulannya itu ada penyesuaian. Kemudian ada juga untuk melakukan jurnal penutup. Nah, untuk jurnal penyesuaian di sini disesuaikan atas bunga sama laba yang belum terrealisasi. Nah, untuk penyesuaian bunga jurnalnya itu yaitu piutang bunga, itu pendapatan bunga. Dari mana ini nominalnya 275? Nominalnya kita ambil dari tabel yang telah dihitung di atas. Tadi kan tanggal 31 Desember, kita pakainya tanggal 1 Januari 2016. Sebesar 275 juta. Nah, habis itu kita menjurnal yang pengakuan laba yang belum terrealisasi. Untuk jurnalnya di debit ada laba kotor belum terrealisasi, itu laba kotor yang telah terrealisasi. Ini jurnalnya, ini angkanya kita dapatkan dari metode yang ketiga, yaitu sebesar 472 juta nominalnya. Selanjutnya di sini kita melakukan jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini tuh biasanya dibuat di akhir periode. Yang gunanya itu untuk menutup akun-akun nominal sementara. Jadi di sini tuh yang ditutup itu biasanya di jurnal penutup ada beban, pendapatan, ikhtisar laba rugi serta praibnya. Karena di sini hanya terdapat bunga sama laba, maka kita di sini hanya menutup akun pendapatan sama akun laba. Nah, di sini ada pendapatan. Tadi pendapatan itu pendapatan bunga didapatkan dari di sini kan tadi ada 300 juta sama di sini juga ada 275, kita jumlahkan. Selanjutnya untuk laba kotor yang belum terrealisasi itu kita jumlahkan juga dari laba kotor yang belum direalisasikan bulan November sama bulan Desember. Maka untuk ikhtisar laba rugi itu penjumlahan dari nominal pendapatan bunga ditambah dengan laba kotor belum direalisasi. Kemudian kita lanjut ke soal kedua, di mana di sini tanggal 1 September PT Copas menjual rumah, harga pokoknya itu 300 juta dan dijual dengan harga 400 juta. Kemudian diketahui bunganya itu 10% per tahun, pembayaran dilakukan setiap semester selama 10 kali cicilan. Nah, setiap semester itu berarti 2 kali dalam setahun. Kemudian di sini ada uang mukanya itu 20% dari harga jualnya. Nah, di sini tuh dimintanya buat schedule pembayaran angsuran serta jurnal. Nah, kita lakukan dulu analisis soal atau cari dulu apa saja sih yang diketahui soal supaya memudahkan dalam pengisian nanti.
Nah, untuk harga jual diketahui sebesar 400 dan harga perolehannya itu 300. Maka kita akan mengetahui laba kita itu sebesar 100 juta. Kemudian uang muka tadi di soal itu 20% dari harga jual, maka dapat diketahui nilainya sebesar 80 juta dan bunga itu 10% dibayar semesteran. Berarti 10% dibagi 2, berarti 5% per 6 bulan. Nah, di sini kita langsung saja buat schedule pembayaran angsuran, di mana di tabelnya itu terdapat tanggal angsuran, bunga, pokok angsuran, jumlah pembayaran, sama sisa angsuran. Nah, di sini sebelum kita menghitung lebih jauh, kita hitung dulu nih. Karena di sini dipakainya metode laba kotor, maka di sini kita cari dulu persentase labanya itu dari laba dibagikan dengan harga jual, maka persentase labanya sebesar 25%, serta kita cari dulu angsuran per semesternya itu berapa. Angsuran per semesternya itu dari 400 juta dikurangi uang mukanya 80 juta dibagikan dengan cicilannya 10 kali, maka angsurannya per semester sebesar 32 juta. Setelah itu kita bisa lanjutkan ke dalam tabel pembayaran angsurannya. Nah, di sini sisa angsurannya untuk yang tanggal 9 bulan 1 sesuai di soal bulan 9 tanggal 1 sebesar 400 juta harga jualnya. Kemudian DP-nya itu 80 juta. Di sini bunga belum berlaku karena bunga berlaku pada cicilan berikutnya. Selanjutnya di sini untuk cicilan pertama, untuk bunga itu kita dapatkan dari bunganya 10% dibagi 2 dikalikan dengan sisa angsurannya 320 juta. Selanjutnya untuk pokok angsuran atau tadi angsurannya telah dihitung sebesar 32 juta. Dan untuk jumlah pembayaran kita tinggal jumlahkan saja antara bunga ditambah pokok angsuran. Kemudian untuk sisa angsuran kita tinggal kurangkan saja dari sisa angsuran sebelumnya dikurangkan dengan pokok angsuran pada tahun tersebut. Sampai ke cicilan 10, sisa angsurannya itu senilai Rp0. Selanjutnya, setelah diketahui, kita akan membuat jurnal. Di sini kan disuruhnya di soal tuh ada metode laba kotor diakui saat penjualan dan sejalan dengan penerimaan kas 2019 dan 2020. Berarti ada 2 jurnal yang berbeda gitu ya. Nah, untuk yang A itu saat metode laba kotor diakui saat penjualan. Di mana di sini ada jurnal saat penjualan tanggal 1 September. Yaitu ada cash, itu piutang angsuran. Di kreditnya ada building sama gain on sale atau keuntungan dalam penjualan bangunan. Di sini cashnya itu yang masuk sebesar uang muka 80 juta. Kemudian piutang angsurannya itu dari harga jual dikurangi uang muka. Selanjutnya untuk buildingnya itu sebesar harga pokoknya atau harga perolehannya 300 juta. Nah, kita jumlahkan antara sisi debit sama sisi kredit. Ternyata di sini ada gain sebesar 100 juta. Selanjutnya di akhir tahun ada penyesuaian bunga. Penyesuaian bunga ini jurnalnya di debit ada interest receivable, di kreditnya interest revenue. Untuk nominalnya dari mana bisa 10.600.000 dari 4/12 dikali 10% dikalikan dengan 320 juta.
Dari mana sih 4/12? 4/12 itu dari tanggal 1 September sampai 31 Desember. September, Oktober, November, Desember sama dengan 4 bulan. Dibagi 12 dikali 10% tarifnya. Dikalikan dengan piutangnya 320 juta. Maka dapat diketahui penyesuaian bunganya sebesar 10.600.000. Selanjutnya juga di akhir tahun itu adanya penutupan laba dan pendapatan bunga. Di sini ada jurnalnya di debit interest revenue sama gain on sale, di kreditnya income summary. Untuk interest revenue kita tinggal pindahkan saja di sini, ditutup ya supaya jadi normal lagi. Kemudian untuk di sini ada gain on sale of building sebesar 100 juta, kita tutup juga. Dan untuk income summary kita tinggal jumlahkan antara interest sama gain on sale-nya. Nah, tanggal 1 Januari kita melakukan jurnal pembalik. Untuk jurnal pembalik itu opsional. Tapi kalau mau dilakukan jurnalnya yaitu di debit interest revenue, di kredit interest receivable jumlahnya 10.600.000, di mana ini tuh merupakan jurnal kebalikan dari tanggal 31 Desember. Kita tinggal balikan saja jurnalnya, tapi nominalnya tetap sama 10.600.000. Selanjutnya tanggal 1 Maretnya di sini juga diterima angsuran ke-1, di mana jurnalnya itu cash, di kreditnya ada piutang angsuran sama interest revenue. Untuk cashnya itu sebesar penjumlahan atau kita ambil dari jumlah pembayaran ya, antara bunga sama angsuran pokoknya. Kemudian di sini untuk piutang angsuran itu didapat dari pokok angsurannya 32 juta serta interest revenue-nya dapat dari perhitungan antara 10% dibagi 2 dikalikan dengan sisa angsuran. Maka untuk bunga didapat 16 juta. Selanjutnya untuk angsuran kedua tanggal 1 September jurnalnya masih sama, di debitnya cash, di kreditnya piutang angsuran to interest revenue. Untuk nominalnya kita tinggal sesuaikan saja sama tabel di sini. Nah, di sini piutang angsurannya 32 juta, interest revenue-nya 14.400.000, maka di sini cashnya tinggal dijumlahin jadi 46.400. Selanjutnya di akhir tahun juga adanya penyesuaian bunga lagi dengan jurnal interest receivable to interest revenue. Nominalnya dari mana? Dari 4/12 dikali 10% dikalikan dengan nominal saat 320 sudah dikurangi angsuran ke-1 dan angsuran kedua, maka untuk penyesuaian bunganya sebesar 8.500.000. Untuk yang A, metode laba kotor saat penjualan beres. Selanjutnya kita buat jurnal saat metode laba kotor diakui proporsional dengan penerimaan kas. Nah, untuk jurnalnya itu di sini tanggal 1 September saat penjualan jurnalnya cash, piutang angsuran, di kreditnya building sama unrealized gain on sale of building. Untuk cashnya itu dari uang muka, piutangnya dari harga jual dikurangi uang muka, serta unrealized-nya sebesar dari harga jual dikurangi harga perolehan. Dan untuk bangunannya dari harga perolehannya sebesar 300 juta. Di sini tuh
untuk untungnya itu tidak dulu dilakukan secara langsung, tapi adanya pengakuan unrealized gain atau keuntungan yang belum terrealisasi. Selanjutnya di sini ada penyesuaian bunga tanggal 31 Desember. Nah, untuk penyesuaian bunga ini tuh ada penyesuaian bunga dengan jurnal interest receivable to interest revenue. Untuk nominalnya masih sama kayak yang di atas, 4/12 dikali 10% dikali sisa angsuran yang pertama. Jadi penyesuaian bunganya 10.600.000. Selanjutnya di sini ada penyesuaian keuntungan yang belum terrealisasi dengan jurnal unrealized gain to realized gain sebesar 20 juta. 20 juta itu dari 80 juta dikalikan dengan 25%. Nah, untuk 25% itu tadi kan kita telah menghitung persentase labanya itu berapa, sebesar 25%. Dan untuk 80 jutanya itu dari uang muka sebesar 80 juta. Mana tadi? Nah, setelah itu kita buat jurnal penutup di akhir tahun juga dengan jurnalnya itu interest revenue, realized gain, sama income summary. Untuk interest revenue kita tinggal tutup akun yang ini. Kemudian untuk realized gain-nya kita tutup akunnya supaya jadi normal kembali, dan income summary kita tinggal jumlahkan dari interest sama realized gain-nya berapa. Selanjutnya tanggal 1 Januari jurnal pembalik. Jurnalnya interest revenue to interest receivable, atau kita tinggal balik jurnal tanggal 31 Desember tapi nominalnya masih sama 10.600.000. Selanjutnya tanggal 1 Maret itu adanya penerimaan angsuran pertama dengan jurnal cash. Di kreditnya ada piutang angsuran sama interest revenue. Untuk piutang angsuran tadi itu kan telah dihitung 32 juta serta interest revenue kita lihat tanggal 1 Maret. Dari sini sebesar 16 juta. Nah, selanjutnya kita untuk cash itu tinggal dijumlahkan dari piutang angsuran ditambah dengan interest revenue-nya berapa. Nah, untuk penerimaan angsuran kedua juga jurnalnya masih sama, di debit cash, di kreditnya piutang angsuran sama interest revenue. Untuk piutang angsuran 32 juta serta interest revenue-nya kita lihat sebesar 14.400.000. Untuk cash tinggal dijumlahin saja dari piutang angsuran sama interest revenue-nya berapa. Selanjutnya di akhir tahun kita adanya penyesuaian bunga sama laba. Untuk penyesuaian bunga jurnalnya interest receivable to interest revenue dengan nominal dari 4/12 dikali 10% dikali sisa angsuran, kemudian dikurangi pokok angsuran pertama sama pokok angsuran kedua. Maka diketahui untuk penyesuaian bunga 31 Desember 2020 sebesar 8.500.000, dan untuk unrealized gain pengakuan laba yang belum terrealisasinya itu dari 25% dikalikan dengan jumlah angsuran pertama dan angsuran kedua, yaitu sebesar 16 juta dengan jurnal unrealized gain to realized gain. Sampai situ dulu ya soal mengenai penjualan angsuran.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.